Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pembahasan soal analisis laporan keuangan chapter ke-11. Yang pertama adalah case 11.1. Laporan laba rugi Vero Corporation beserta miliknya, catatan 7 tentang pajak penghasilan dan informasi yang dipilih darinya, formulir 10K, diproduksi di bawah ini. Ada net sales-nya, year 6 376.485, year 5-nya 328. Lalu ada juga cost of sales-nya, ada selling and administrative expense, ada research and development, ada operating expense, lalu operating income, lalu ada other income-nya, pada year 6 totalnya ada 4.940 dan pada year 5 ada 4.005. Lalu ada other charges-nya, pada year 6 totalnya 9.572, pada year 5 7.773, sehingga income before taxes-nya itu pada year 6 36.819, pada year 5 24.759. Lalu ada US and foreign income taxes-nya pada year 6 16.765, year 5-nya 11.133, sehingga net income-nya pada year 6 20.054, pada year 5 13.626. Ini ada income tax expense compressed of the following component. Pada year 6 current-nya itu di US federalnya ada 5.147, di foreign-nya 11.125, sehingga totalnya 16.722. Kalau deferred-nya pada year 6 di US federal ada 353, foreign-nya 140, total 493, sehingga total di US federal ada 5.500, di foreign ada 11.265, totalnya ada 16.765. Kalau di year 5-nya ada current di US federal 2.974, di foreign 8.095, total 11.068. Kalau deferred-nya di US ada 180, di foreign-nya minus 116, sehingga total 64, sehingga totalnya di US ada 3.154, di foreign 7.979, totalnya 11.133. Selanjutnya, expense categories are reconciliation between the US federal income tax rate and the effective tax rate for year 6 and year 5 follows. US federal income tax rate tahun ke-6-nya 48%, tahun ke-5-nya juga 48%. Terus the US federal income tax-nya 5,3 dua-duanya. Terus equity in after tax earnings of affiliated companies tahun ke-6 1,4, tahun ke-5 0,8. Terus unrealized foreign exchange translations loss-nya tahun ke-6-nya 5,3, tahun ke-5-nya 3,6. Additional US tax on dividends from subsidiaries and affiliates tahun ke-6-nya 0,8, tahun ke-5 1,0. Investment tax credit-nya tahun ke-6-nya min 1,5, yang tahun ke-5-nya min 0,9. Terus miscellaneous-nya tahun ke-6-nya min 0,4, tahun ke-5 min 0,6. Effective tax rate tahun ke-6-nya jadi 45,5%, tahun ke-5-nya 45%. Terus the following information from Vero Corporation Form 10K is available. Cost of sale includes repairs and maintenance-nya 15.000 di tahun ke-6, tahun ke-5 20.000. Terus loss on disposal of chemicals division-nya tahun ke-6 0, tahun ke-5-nya 7.000. Terus selling and administrative expense include advertising-nya tahun ke-6 6.000, tahun ke-5 7.000. Terus employee training program-nya tahun ke-6 4.000, tahun ke-5-nya 5.000.
Yang dibutuhkan yang pertama, A. Susun kembali laporan laba rugi Vero untuk tahun 5 dan 6, tampilkan perhitungannya. Yang B. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan beban pajak pendapatan berbeda dari 48% pendapatan sebelum pajak. Identifikasi sembarang atau unsta faktor-faktor lain. Yang C. Perubahan signifikan apa yang dapat Anda identifikasi dalam kebijakan operasi Vero untuk tahun ke-6. Petunjuknya, batasi analisis Anda pada pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan, periklanan, dan program pelatihan karyawan. Lalu untuk jawabannya, ini recast income statement-nya pada year 5 dan year 6. Net sales-nya itu pada year 6 jadi 376.485, year 5-nya 328.005. Lalu cost of sales-nya 251.846 pada year 6 dan 210.333 pada year 5. Untuk year 6-nya, selling and administrative expense-nya itu ada 48.216, ada repair and maintenance-nya 15.000, ada advertising expense-nya 6.000, lalu employee training program-nya 4.000, lalu ada research and development-nya 9.972, sehingga di total itu 335.034. Lalu operating income-nya 41.451. Dengan order income-nya ada royalty, interest earned, miscellaneous, sehingga total order income-nya 3.546. Lalu ada other charge juga dari interest expense, miscellaneous, dan miscellaneous, sehingga total other charges-nya itu 5.535. Lalu ada income before taxes-nya 39.462. Lalu ada income taxes-nya yaitu ada 48%, sehingga sebesar 18.942, sehingga income from continuing operation pada year 6 itu 20.520. Lalu ada juga add dan deduct dari permanent tax differentialnya. The lower tax rate on earnings of consolidated subsidiaries itu ada 1.951. The lower tax rate on equity in income of affiliated companies itu ada 516. Lalu unrealized foreign exchange loss not tax deductible itu ada minus 1.951. Lalu ada added US taxes on dividend from subsidiaries ada minus 295. Lalu ada investment tax creditnya 552. Ada miscellaneous tax benefit 135. Lalu ada equity in earning of affiliates-nya 325. Dan unrealized loss on foreign currency-nya translation itu minus 2099, sehingga net income as reported-nya itu untuk year 6 20.054, sedangkan yang year 5 juga kurang lebih ada penambahan dan pengurangannya sama, tapi ada tambahannya di loss from disposal of chemical division itu ada minus 3.640, sehingga net income as reported-nya untuk year 5 13.626. B. Faktor-faktor yang menyebabkan tarif pajak efektif menjadi lebih besar dari tarif undang-undang antara lain. Yang pertama, kerugian translasi selisih kurs yang belum direalisasi, dan pajak tambahan atas dividen dari entitas anak dan afiliasi. Dari faktor-faktor ini, perubahan nilai tukar mata uang asing dapat dianggap pajak. Kebijakan dividen berada di bawah kendali manajemen. Faktor-faktor yang menyebabkan tarif pajak efektif menjadi kurang dari tarif undang-undang meliputi yang pertama, pendapatan anak perusahaan konsolidasi yang dikenakan pajak dengan tarif kurang dari tarif AS. Kedua, ekuitas dalam pendapatan afiliasi setelah pajak. Ketiga, ITC. Dan
Keempat, lain-lain. Dari faktor-faktor tersebut, ITC tidak stabil karena bergantung pada kebijakan pemerintah. Sementara penjualan Vero hanya tumbuh 14,8%. Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan meningkat 19,2%. Peningkatan laba bersih terhadap rasio penjualan mungkin disebabkan oleh penghematan dalam biaya perbaikan dan pemeliharaan (R&M), iklan, dan program pelatihan karyawan. Analisis berikut menjelaskan penghematan ini, yaitu untuk tahun kelima dan tahun keenam untuk R&M to sales-nya itu 6,1 untuk tahun 5 dan tahun ke-6 4,0, sedangkan aktual amount-nya itu $15.000, benchmark-nya itu $22.970 dan difference atau saving-nya itu $7.970. Lalu untuk persenan advertising to sales-nya tahun kelima 2,1, tahun ke-6 1,6. Aktual amount-nya 6.000, benchmark-nya itu 7.910 dan difference atau saving-nya itu 1.910. Untuk persenan employee training to sales-nya 1,5 untuk tahun kelima, 1,1 untuk tahun ke-6, sedangkan aktual amount-nya 4.000, benchmark-nya 5.650 dan difference atau saving-nya 1.650. Maka aktual amount-nya $25.000, benchmark-nya $36.530 dan difference atau saving-nya $11.530. Di sini tahun ke-6 itu persenan untuk net income to sales on year 15 basis atau berdasarkan tahun kelima itu adalah net income from continuing operations-nya $20.520, lalu less dikurang savings on discretionary items yaitu $11.530 dikalikan dengan 0,52 maka dapatlah 5.995. Dari hasil pengurangan itu dapatlah net income on adjusted basisnya yaitu $14.525. Maka persenan dari net income to sales yaitu $14.525 dibagi dengan $376.485 sama dengan 3,8%. Selanjutnya ke case 11.2. Canada Steel Limited memproduksi baja, tuang, dan fabrikasi logam untuk dijual ke produsen mesin konstruksi berat dan peralatan pertanian. Di awal tahun 3, Presiden perusahaan dan mengirimkan memorandum berikut kepada Wakil Presiden Keuangan. Untuk Robert Kincaid, Wakil Presiden Keuangan, dari Richard Johnson, Presiden. Subjeknya kebijakan, akuntansi, dan keuangan. Tahun anggaran 2 adalah tahun yang sulit, dan resesi kemungkinan akan berlanjut ke tahun 3. Sementara seluruh industri menderita, kami mungkin tidak perlu merusak kinerja kami dengan kebijakan akuntansi dan bisnis yang tidak sesuai. Secara khusus, 1. Kami mendepresiasi sebagian besar aset tetap selama tafsiran masa manfaat dengan metode produksi tonase. Metode yang dipercepat dan umur yang lebih pendek digunakan untuk tujuan perpajakan. Peralihan ke garis lurus untuk tujuan pelaporan keuangan dapat A. menghilangkan kewajiban pajak tangguhan di neraca kami dan B. memanfaatkan keuntungan kami jika bisnis meningkat. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu Anda meyakinkan saya untuk mengubah dari metode persediaan FIFO ke LIFO karena inflasi sekarang turun ke tingkat tahunan 4%. Dan kekuatan neraca penting dalam lingkungan kita saat ini. Saya memperkirakan kita dapat meningkatkan ekuitas pemegang saham sekitar 2,20 juta. Modal kerja sebesar 4 juta dan pendapatan tahun 3 sebesar 0,5 juta. Sehingga jika kita kembali ke FIFO di tahun ketiga. Penyesuaian ini nyata. Laba ini diperoleh oleh kami selama beberapa tahun terakhir dan harus diakui. Yang ketiga, jika kami melakukan perubahan persediaan, program pembelian kembali saham kami dapat dilanjutkan. Pemegang saham yang sama
yang menjual 50.000 saham kepada kami tahun lalu dengan harga 100 per saham ingin menjual 20.000 saham lagi dengan harga yang sama. Namun untuk mendapatkan tambahan pembiayaan bank, kami harus menjaga rasio lancar pada 3:1 atau lebih baik. Tampaknya bijaksana untuk menurunkan kapitalisasi kami jika pengembalian aset tidak memuaskan. Selain itu, suku bunga lebih rendah 11% prime, dan kami dapat menghemat $60.000 setelah pajak setiap tahun setelah dividen $3 per saham. Kami lanjutkan. Tindakan ini secara menguntungkan akan mempengaruhi rasio profitabilitas dan likuiditas kami seperti yang ditunjukkan di data laporan laba rugi dan neraca pro forma untuk tahun 3. Berikut neracanya yaitu untuk tahun pertama, tahun kedua, dan estimasi untuk tahun ketiga. Itu net sales-nya sebesar $50,6, tahun ke-1, tahun kedua $42,3, dan estimasi tahun ketiga $29. Lalu net income-nya atau loss-nya itu net income loss-nya itu $2 dan tahun kedua terjadi loss $5,7 dan tahun ketiga $0,1. Sedangkan net profit margin-nya tahun pertama 4%, tahun kedua nggak ada, dan tahun ketiga 0,3%. Untuk dividennya, tahun pertama $0,7, tahun kedua $0,6, dan tahun ketiga 0. Return on asset-nya 7,2%, di tahun kedua nggak ada, dan di tahun ketiga 0,4%. Untuk ROE-nya di tahun pertama 11,3%, di tahun keduanya nggak ada, dan di tahun ketiganya 0,9%. Sedangkan untuk current asset-nya untuk tahun pertama $17,6, tahun kedua $14,8, dan estimasi tahun ketiganya $14,5. Untuk current liabilities-nya, tahun pertama $6,6, tahun kedua $4,9, dan estimasi tahun ketiganya $4,5. Long term debt-nya, tahun pertama $2, tahun kedua $6,1, dan tahun ketiganya $8,1. Untuk shareholders equity-nya, tahun pertama $17,7, tahun kedua $11,4, dan estimasi tahun ketiganya $11,5. Shares outstanding tahun pertamanya 226,8, tahun keduanya 170,5, dan di tahun ketiga 150,5. Lalu untuk per common shares-nya, book value-nya tahun pertama $78,5, tahun keduanya $66,7, dan tahun ketiganya $76,41. Untuk market price range-nya itu di tahun pertama $42 sampai $34, tahun keduanya $65 sampai $45, dan tahun ketiganya $62 sampai $55. Itu berdasarkan tahun untuk tanggal tersebut. Nah, yang dibutuhkan dari asumsi tersebut adalah asumsikan Anda adalah Robert Kincaid, Wakil Presiden Keuangan. Nilailah alasan Presiden untuk setiap proposalnya. Anda harus memberikan penekanan khusus pada bagaimana setiap akuntansi atau bisnis keputusan mempengaruhi kualitas laba. Dukung respons Anda dengan analisis rasio. Jawabannya, yang pertama, metode tonnase produksi memberikan kesesuaian yang sangat baik antara biaya penyusunan terhadap pendapatan untuk bisnis yang sangat siklikal di Canada Steel. Metode unit produksi secara efektif menjadikan depresiasi sebagai variabel daripada biaya tetap, dan oleh karena itu cenderung menstabilkan pendapatan. Pengecoran logam bukanlah bisnis teknologi tinggi, dan keusahan aktual pada peralatan lebih relevan dengan kebutuhan penggantian daripada keusahan teknologi. Peralihan ke garis lurus tidak akan menghilangkan kewajiban pajak tangguhan karena perbedaan ini disebabkan oleh metode yang dipercepat dan umur yang lebih pendek daripada oleh perbedaan antara metode tonnase produksi dan metode garis lurus. Selain itu, Canada Steel tidak boleh mencoba untuk menghapus kewajiban ini karena ini adalah pinjaman tanpa bunga dari pemerintah yang mungkin tidak perlu dibayar kembali selama aset baru diperoleh. Peralihan ke garis lurus akan meningkatkan keuntungan pada setiap kenaikan atau penurunan produksi karena biaya penyusutan akan menjadi fungsi langsung dari waktu daripada unit yang diproduksi. Namun kualitas pendapatan dapat dikurangi dengan beralih ke garis lurus karena metode ini menonjolkan sifat siklis yang tinggi dari bisnis dan mengakibatkan peningkatan volatilitas pendapatan. Yang kedua,
Alasan mengadopsi metode LIFO, mengurangi pajak dan meningkatkan arus kas, masih valid. Inflasi biasanya menurun selama resesi, tapi ini tidak berarti bahwa hal itu tidak mungkin terjadi lagi. Memaksimalkan arus kas tetap penting bagi perusahaan dan pemegang saham. Pengembalian ke FIFO akan melepaskan penghematan pajak tahun-tahun sebelumnya, meskipun benar bahwa neraca dan laporan laba rugi akan diperkuat oleh perubahan tertentu. Kualitas laba kemungkinan akan terpengaruh secara negatif oleh kurangnya konsistensi dalam metode persediaan atau dua perubahan dalam periode beberapa tahun. Dan persepsi bahwa motif dalam melakukan perubahan adalah untuk meningkatkan nilai buku per saham, menghindari dua yang berturut-turut tidak menguntungkan tahun dan menghindari pelanggaran perjanjian pinjaman. Penyesuaian ke atas sebesar 1 juta dolar dalam modal kerja adalah hasil dari peningkatan akun persediaan sebesar jumlah ini, yang berdampak pada peningkatan rasio lancar seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yaitu untuk current asetnya di RIVO itu sebesar 10,5 dolar dan di VIVO itu 14,5 dolar. Untuk current liabilities-nya di LIVO itu 4,5 dolar, sedangkan di VIVO 4,5 dolar juga. Untuk current rasionya di LIVO itu 2,3 dan di VIVO itu 3,2. Kenaikan 0,5 juta dolar ke laba bersih akan mengimbangi kerugian operasi sebesar 0,4 juta dolar yang tidak terduga dengan penurunan penjualan sebesar 31%. Selain itu, tambahan 2 juta dolar untuk ekuitas pemegang saham dari laba tahun-tahun sebelumnya kemungkinan besar akan jauh kurang signifikan daripada tren laba saat ini. Maka Canada Steel tuh harus mengungkapkan secara teratur dalam catatan laporan keuangannya perbedaan nilai persediaan yang dihasilkan dari pengguna LIFO versus FIFO. Yang ketiga, perubahan inventaris akan memungkinkan Canada Steel memenuhi persyaratan rasio lancar minimum. Namun program pembelian kembali saham sebaiknya tidak direkomendasikan karena alasan berikut. 1. Harga pembelian kembali yang diusulkan sebesar 100 dolar per saham jauh di atas nilai buku dan harga pasar terkini, menunjukkan dilusi bagi pemegang saham yang tersisa. Yang kedua, potensi penghematan dividen sebanding dengan biaya bunga sebesar 101.000 dolar. Hitungannya dari 2 juta dikali 11% dikali 0,46 tarif pajak marginal untuk membiayai pembelian, dengan kata lain leverage negatif. Rasio hutang terhadap ekuitas telah meningkat secara signifikan dari 10%, yaitu 2 juta hutang jangka panjang dibagi 17,7 juta ekuitas ditambah 2 juta hutang jangka panjang jadi 35%, yaitu 6,1 juta hutang jangka panjang dibagi 11,4 juta ekuitas ditambah 6,1 juta hutang jangka panjang. Tambahan 2 juta saham yang dibeli kembali akan meningkatkan rasio ini menjadi 41%. Dan perhitungan 8,1 juta hutang jangka panjang dibagi 11,5 juta ekuitas ditambah 8,1 juta hutang jangka panjang. Risiko keuangan yang meningkat sangat tidak sesuai untuk industri dengan sensitivitas yang signifikan terhadap siklus bisnis. Ekuitas pemegang saham yang menyusut dalam keadaan sekarang adalah bijaksana hanya dengan penjualan aset tetap, bukan menimbulkan hutang tambahan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap proposal 1-3 di atas akan berdampak negatif pada kualitas pendapatan Canada Steel. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.